Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang hidupnya terasa ringan, hatinya lapang, dan langkahnya seolah selalu dimudahkan? Meski cobaan datang silih berganti, bukan karena hidupnya tanpa masalah, melainkan karena ia memiliki satu kekuatan yang sering diremehkan manusia, yaitu energi syukur. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih yang keluar dari bibir, tetapi getaran halus yang lahir dari hati terdalam. Ia bekerja diam-diam, mengalir melalui pikiran, memengaruhi perasaan, lalu memerintah tubuh dan takdir untuk bergerak mengikuti keyakinan itu. Dalam spiritualitas, dalam sains energi, dan dalam ajaran Islam, syukur memiliki kedudukan yang sama-sama agung. Ia bukan hanya ibadah, bukan hanya emosi positif, tetapi kekuatan pencipta realitas yang sangat dahsyat. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan. Karena saat kita memahami syukur dengan kesadaran penuh, hidup tidak lagi terasa sempit, rezeki tidak lagi terasa jauh, dan hati tidak lagi mudah runtuh oleh keadaan. Dengarkan dengan tenang, resapi dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi, satu pemahaman dalam video ini menjadi titik balik hidupmu. Syukur, energi yang sering diremehkan manusia. Banyak manusia mengira syukur hanyalah respon setelah menerima nikmat besar, rezeki berlimpah, kesehatan sempurna, atau doa yang terkabul. Padahal, syukur sejati justru paling kuat ketika lahir di tengah keterbatasan. Saat logika berkata, tidak ada yang bisa disyukuri, tetapi hati memilih untuk percaya bahwa Allah tidak pernah salah memberi takaran. Ketika seseorang bersyukur, pikirannya berhenti fokus pada kekurangan. Pada saat itulah, energi batin berubah frekuensinya. Dari rasa sempit menjadi lapang, dari rasa takut menjadi tenang, dari keluhan menjadi kepercayaan. Dan perubahan ini bukan metafora. Ini adalah hukum energi yang nyata. Dalam kajian energi, pikiran manusia memancarkan gelombang. Emosi memperkuat gelombang itu. Syukur adalah emosi dengan frekuensi tinggi. Semakin sering ia dipancarkan, semakin kuat resonansi yang tercipta antara diri manusia dan peluang kebaikan di sekitarnya. Islam telah mengajarkan hal ini jauh sebelum manusia berbicara tentang frekuensi dan vibrasi. Allah berfirman bahwa jika manusia bersyukur, nikmat akan ditambah. Ini bukan sekadar janji spiritual, tetapi mekanisme ilahi yang bekerja melalui hukum sebab akibat. Orang yang tidak bersyukur sebenarnya sedang melemahkan dirinya sendiri. Bukan karena Allah mengurangi nikmat, tetapi karena pikirannya sibuk memerintahkan tubuh untuk fokus pada rasa kurang, cemas, dan takut. Tubuh pun patuh, energi pun turun. Syukur mengubah dialog batin. Dari aku kekurangan, menjadi aku cukup. Dari hidup ini, berat menjadi aku sedang ditempa. Dan dialog batin inilah yang setiap hari membentuk kualitas hidup seseorang. Perhatikan, orang-orang yang selalu mengeluh, hidup mereka terasa stagnan. Bukan karena mereka malas, tetapi karena energi yang mereka pancarkan selalu mengikat mereka pada masalah yang sama. Sebaliknya, orang yang bersyukur bahkan atas hal kecil, nafas yang masih berjalan, mata yang masih melihat, hati yang masih berdenyut, ia sedang menanam benih keajaiban yang tidak terlihat. Syukur tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara masalah itu bekerja dalam hidup kita. Masalah tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran. Tidak lagi menghancurkan, tetapi menguatkan. Ketika hati bersyukur, otak melepaskan hormon ketenangan. Tubuh memasuki kondisi seimbang. Inilah sebabnya, orang yang bersyukur cenderung lebih sehat, lebih sabar, dan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Syukur adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan kepada Allah. Ia berkata tanpa suara, "Ya Allah, aku mungkin belum mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau Maha Baik." Dan kepercayaan ini memiliki daya magnet yang luar biasa. Ia menarik pertolongan, membuka jalan yang tertutup, dan menghadirkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Seringkali manusia berdoa meminta perubahan hidup, tetapi lupa mengubah energi hatinya. Padahal, doa yang paling kuat adalah doa yang disertai rasa cukup dan syukur. Syukur mengajarkan jiwa untuk berhenti memaksa dan mulai menerima. Namun anehnya, justru saat itulah hidup mulai memberi lebih. Bukan karena kita pantas, tetapi karena Allah mencintai hamba yang hatinya tenang dan tidak berprasangka buruk kepadanya. Energi syukur membuat seseorang tidak mudah iri, tidak mudah dengki, dan tidak mudah putus asa. Hatinya sibuk mengelola cahaya, bukan membesarkan luka. Setiap kali kita mengucap Alhamdulillah dengan kesadaran penuh, sebenarnya kita sedang menata ulang arah hidup kita sendiri. Ucapan itu bukan kalimat kosong. Ia adalah perintah halus kepada alam semesta, bahwa kita siap menerima kebaikan dengan lapang dada. Syukur juga melatih jiwa untuk rendah hati. Ia mengingatkan bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan,
bukan hak mutlak. Ketika rasa memiliki dilepaskan, rasa takut kehilangan pun ikut melemah. Inilah kebebasan batin yang jarang dimiliki manusia. Orang yang bersyukur tidak tergesa-gesa. Ia tahu bahwa apa yang menjadi miliknya tidak akan tertukar, dan apa yang belum datang sedang dipersiapkan. Dalam kondisi ini, hidup terasa mengalir, tidak melawan arus, tidak memaksa keadaan. Syukur menjadikan seseorang hadir sepenuhnya di saat ini. Tidak terjebak penyesalan masa lalu. Tidak tenggelam dalam kecemasan masa depan. Dan saat manusia hadir sepenuhnya, di sanalah kekuatan sejatinya muncul. Inilah mengapa energi syukur disebut dahsyat. Ia tidak berisik, tidak memamerkan diri, tetapi diam-diam membentuk kehidupan yang penuh keberkahan. Bagaimana energi syukur bekerja dalam pikiran dan tubuh? Pikiran manusia bukan ruang kosong. Ia adalah pusat perintah yang setiap detiknya mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh. Apa yang sering dipikirkan, itulah yang diperkuat. Apa yang diyakini, itulah yang dijalankan oleh sistem batin dan fisik manusia. Ketika pikiran dipenuhi keluhan, tubuh menerima pesan bahwa keadaan tidak aman. Otot menegang, nafas memendek, dan hati menjadi gelisah. Tanpa disadari, manusia sedang menempatkan dirinya dalam mode bertahan, bukan mode bertumbuh. Syukur melakukan hal yang sebaliknya. Saat hati bersyukur, pikiran memberi sinyal aman, tubuh merespon dengan rileks, nafas menjadi lebih dalam, detak jantung lebih stabil, dan energi mengalir dengan lebih seimbang. Inilah sebabnya orang yang bersyukur sering terlihat lebih tenang, meski hidupnya tidak selalu mudah. Bukan karena masalahnya lebih sedikit, tetapi karena tubuh dan pikirannya tidak melawan kenyataan. Dalam ilmu energi, keadaan batin menentukan kualitas medan energi seseorang. Syukur memperluas medan itu. Ia membuat seseorang lebih peka, lebih terbuka, dan lebih mudah menerima inspirasi serta solusi. Islam mengajarkan bahwa hati yang tenang adalah hati yang mengingat Allah. Dan salah satu bentuk ingatan paling sederhana, namun paling dalam adalah rasa syukur. Hati yang bersyukur jarang kosong, karena ia selalu merasa ditemani. Ketika syukur menjadi kebiasaan, pikiran tidak lagi reaktif. Ia tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terseret prasangka, dan tidak cepat putus asa. Inilah kecerdasan batin yang lahir dari rasa cukup. Tubuh manusia dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun proses ini hanya bekerja optimal saat pikiran tidak dipenuhi tekanan. Syukur menciptakan ruang bagi penyembuhan itu terjadi. Banyak orang mencari ketenangan melalui hal-hal di luar dirinya. Padahal, kunci ketenangan sudah ada dalam dirinya, menunggu diaktifkan melalui kesadaran dan syukur. Setiap kali seseorang mengucap Alhamdulillah dengan penuh penghayatan, otaknya merespon seolah menerima kabar baik. Zat kimia, kebahagiaan dilepaskan. Tubuh pun mengikuti perintah tersebut. Ini bukan sugesti kosong. Ini adalah mekanisme nyata yang bisa dirasakan siapapun yang melatihnya dengan konsisten dan jujur dari hati. Syukur melatih pikiran untuk fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang belum. Dan fokus inilah yang menentukan arah energi mengalir. Apa yang diperhatikan, tumbuh. Apa yang diabaikan, melemah. Maka ketika perhatian diberikan pada nikmat, nikmat pun bertambah maknanya. Banyak orang sebenarnya memiliki cukup, tetapi tidak merasa cukup. Bukan karena kurang, melainkan karena pikirannya tidak pernah berhenti menghitung apa yang belum dimiliki. Syukur menghentikan kebisingan itu. Ia berkata lembut kepada jiwa, "Tenang, kamu tidak kekurangan." Dalam keadaan ini, tubuh keluar dari tekanan kronis. Energi yang sebelumnya habis untuk cemas, kini bisa digunakan untuk berkarya, mencinta, dan beribadah. Hati yang bersyukur juga lebih mudah menerima takdir, bukan menyerah, tetapi memahami bahwa setiap kejadian membawa pesan dan pelajaran. Inilah bentuk kedewasaan spiritual. Menerima tanpa mengeluh, berusaha tanpa putus asa, dan berharap tanpa menuntut. Syukur membuat doa terasa lebih dekat. Karena doa yang lahir dari hati yang tenang, memiliki kejernihan niat. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Ketika hamba bersyukur, ia sedang membuka pintu komunikasi yang sangat halus dan penuh cinta dengan Tuhannya. Dalam kondisi ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung sendirian. Ada rasa ditemani, dipandu, dan dijaga. Syukur juga menguatkan intuisi. Pikiran tidak bising, sehingga bisikan kebaikan lebih mudah terdengar. Banyak keputusan terbaik lahir dari hati yang tenang, bukan dari pikiran yang panik. Dan ketenangan itu lahir dari rasa syukur. Semakin sering seseorang bersyukur, semakin mudah ia kembali tenang setelah jatuh. Ia tidak berlama-lama tenggelam dalam luka. Karena di dalam hatinya sudah tertanam keyakinan bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia di hadapan Allah. Syukur bukan menutup mata dari kenyataan, tetapi membuka mata pada hikmah. Dan saat hikmah terlihat,
jiwa pun menguat. Inilah cara kerja energi syukur dalam pikiran dan tubuh. Sunyi, lembut, namun mengubah segalanya dari dalam. Energi syukur dalam takdir, rezeki, dan pertolongan Allah. Banyak orang memahami takdir sebagai sesuatu yang kaku dan tidak bisa disentuh. Padahal dalam ajaran Islam, takdir berjalan bersama ikhtiar, doa, dan kondisi hati manusia. Syukur adalah salah satu kondisi hati yang sangat berpengaruh dalam cara takdir bekerja. Ketika hati dipenuhi keluhan, jalan hidup terasa berat. Bukan karena Allah mempersulit, tetapi karena hati menolak pelajaran yang sedang diberikan. Penolakan ini menciptakan gesekan batin yang melelahkan. Syukur melembutkan gesekan itu. Ia membuat jiwa berhenti melawan dan mulai memahami. Dan di titik inilah, takdir yang terasa pahit perlahan berubah menjadi sumber kekuatan. Allah tidak pernah menutup satu jalan, kecuali untuk membuka jalan lain yang lebih sesuai dengan pertumbuhan jiwa. Namun hanya hati yang bersyukur yang mampu melihat pintu itu. Rezeki sering disalahpahami hanya sebagai harta dan materi. Padahal rezeki mencakup ketenangan, kesehatan, pertemuan yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan waktu yang penuh berkah. Orang yang bersyukur memiliki kepekaan tinggi terhadap rezeki-rezeki halus ini. Ia tidak melewatkan kebaikan kecil yang sering diabaikan orang lain. Saat seseorang bersyukur, pikirannya tidak sempit oleh rasa takut kekurangan. Dan ketika rasa takut melemah, peluang pun lebih mudah terlihat. Banyak rezeki sebenarnya hadir setiap hari, tetapi tertutup oleh hati yang sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Syukur memutus kebiasaan membandingkan, ia mengembalikan fokus pada perjalanan pribadi yang telah Allah tetapkan. Dalam keadaan ini, seseorang berjalan dengan lebih mantap, tidak tergesa, tidak iri, dan tidak merasa tertinggal. Allah menyukai hamba yang tidak hanya meminta, tetapi juga menghargai apa yang sudah diberikan. Syukur adalah bahasa penghargaan tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Pertolongan Allah sering datang dalam bentuk ketenangan sebelum solusi. Karena hati yang tenang mampu melihat jalan keluar yang sebelumnya tersembunyi. Syukur menyiapkan hati untuk menerima pertolongan itu. Ia membersihkan jiwa dari prasangka buruk kepada Allah. Prasangka baik adalah magnet pertolongan, dan syukur adalah wujud paling nyata dari prasangka baik tersebut. Ada orang yang doanya cepat terkabul, bukan karena doanya lebih panjang, tetapi karena hatinya lebih bersih dan penuh syukur. Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk memberi, dan hati yang bersyukur tidak tergesa menuntut, karena ia percaya pada ketepatan waktu ilahi. Kepercayaan ini membuat hidup terasa lebih ringan. Beban yang sama terasa berbeda saat dipikul dengan hati yang lapang. Syukur juga membuka pintu keberkahan dalam rezeki yang sedikit. Sedikit terasa cukup, cukup terasa melimpah. Inilah rahasia banyak orang yang hidup sederhana, namun hatinya kaya. Mereka tidak kekurangan, karena mereka tidak merasa kurang. Ketika syukur menjadi gaya hidup, rezeki mengalir dengan cara yang tidak selalu terduga. Kadang melalui orang lain, kadang melalui kejadian kecil, kadang melalui perubahan batin yang besar. Takdir pun terasa lebih bersahabat. Bukan karena cobaan hilang, tetapi karena makna di balik cobaan menjadi jelas. Syukur mengajarkan jiwa untuk melihat ujian sebagai proses pemurnian, bukan hukuman. Dalam kondisi ini, kegagalan tidak menghancurkan, dan keberhasilan tidak melalaikan. Allah mendekat kepada hamba yang hatinya lembut. Dan kelembutan itu lahir dari rasa syukur yang terus dijaga. Semakin seseorang bersyukur, semakin halus hubungannya dengan Allah. Doa tidak terasa jauh. Jawaban tidak terasa asing. Banyak pertolongan Allah datang saat manusia berhenti mengeluh dan mulai berserah dengan rasa syukur. Bukan menyerah pada keadaan, tetapi berserah pada kebijaksanaan Allah. Di titik inilah takdir, rezeki, dan pertolongan bekerja selaras. Dan manusia menyadari bahwa selama ini yang ia butuhkan bukan lebih banyak hal, tetapi hati yang lebih lapang. Melatih energi syukur agar bekerja nyata dalam hidup. Syukur bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, lalu menetap selamanya. Ia adalah kondisi batin yang perlu dilatih, dijaga dan disadari berulang kali. Seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat ia bekerja. Langkah pertama melatih syukur adalah memperlambat hidup. Banyak manusia sulit bersyukur, bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena ia terlalu cepat berjalan, tanpa sempat menyadari nikmat yang sedang ia jalani. Tarik nafas sejenak. Rasakan udara yang masuk. Rasakan tubuh yang masih diberi kemampuan untuk bernapas tanpa alat. Di titik inilah syukur mulai bekerja, sederhana namun dalam. Biasakan diri untuk mengakui nikmat kecil. Secangkir air, tubuh yang tidak sakit hari ini,
Atau hati yang masih bisa merasa nikmat kecil yang disadari akan menumbuhkan nikmat besar yang tidak disangka. Syukur yang paling kuat bukan yang diumumkan, tetapi yang dirasakan dalam diam. Saat hati mengakui kebaikan Allah tanpa perlu pembuktian kepada siapapun. Latihan berikutnya adalah mengubah keluhan menjadi doa. Setiap kali ingin mengeluh, berhenti sejenak, lalu tanyakan pada diri sendiri, pelajaran apa yang sedang Allah titipkan di sini? Dengan pertanyaan itu, energi berubah dari menolak menjadi menerima, dari marah menjadi memahami. Biasakan menutup hari dengan refleksi syukur, bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk menyadari bahwa selalu ada cahaya, bahkan di hari yang terasa gelap. Tuliskan atau ucapkan dalam hati hal-hal yang patut disyukuri hari itu. Tidak harus besar, yang jujur dan dirasakan lebih penting. Syukur juga perlu dilatih dalam kondisi sulit. Justru di sanalah kekuatannya diuji. Bersyukur bukan berarti menyukai penderitaan, tetapi mempercayai hikmah di baliknya. Ketika hati bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Latih diri untuk mengubahnya menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Perubahan kecil dalam dialog batin akan mengubah arah energi secara besar. Syukur yang konsisten akan mengubah cara pandang terhadap hidup. Masalah tidak lagi datang sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Latihan syukur juga bisa dilakukan melalui pelayanan. Membantu orang lain membuat kita sadar bahwa kita masih memiliki sesuatu untuk dibagikan. Dalam Islam, berbagi adalah bentuk syukur yang nyata. Karena nikmat yang disyukuri akan mencari jalan untuk bertambah. Syukur juga tumbuh dari membatasi perbandingan. Terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain adalah racun halus bagi rasa cukup. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Apa yang terlihat indah di luar belum tentu ringan di dalam. Melatih syukur berarti kembali ke diri sendiri, menghormati proses yang sedang dijalani, tanpa merasa tertinggal. Biasakan menyebut nama Allah dalam rasa syukur. Ucapkan Alhamdulillah bukan sekadar kebiasaan, tetapi sebagai pengakuan bahwa semua berasal darinya. Saat syukur dihubungkan dengan kesadaran ilahi, energinya menjadi jauh lebih kuat dan menenangkan. Syukur juga perlu dijaga dengan kesabaran, karena tidak semua hasil datang cepat. Ada nikmat yang bertumbuh perlahan. Hati yang bersyukur tidak tergesa. Ia memahami bahwa waktu Allah selalu tepat. Latihan terakhir adalah menerima diri sendiri dengan penuh kasih. Bersyukur atas diri apa adanya, dengan segala kekurangan dan prosesnya. Ketika seseorang berdamai dengan dirinya, energi hidup mengalir tanpa hambatan besar. Syukur mengajarkan bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk terasa indah. Cukup disadari, diterima, dan dijalani dengan penuh kehadiran. Dan saat syukur menjadi kebiasaan, hidup mulai berubah, tanpa perlu dipaksa. Ketika syukur menjadi jalan hidup, pada akhirnya, hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi dari seberapa dalam kita mampu merasakan. Banyak orang memiliki segalanya, namun hatinya kosong, dan ada yang hidup sederhana, namun jiwanya penuh cahaya. Perbedaannya seringkali hanya satu, syukur. Syukur bukan tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjanjikan hati yang kuat saat masalah datang. Ketika syukur menjadi jalan hidup, seseorang tidak lagi sibuk bertanya, kapan bahagia akan datang? Karena ia menemukan kebahagiaan dalam kesadaran saat ini. Hidup tidak terasa tergesa. Setiap langkah dijalani dengan kehadiran. Setiap kejadian diterima sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Syukur membuat seseorang berhenti mengejar validasi dunia. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan manusia untuk merasa cukup. Dalam keheningan hati yang bersyukur, muncul rasa aman yang tidak mudah goyah. Bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena keyakinan kepada Allah semakin kuat. Orang yang bersyukur tidak kebal terhadap luka. Ia tetap bisa kecewa, sedih, dan lelah. Namun ia tahu kemana harus kembali. Setiap kali jatuh, syukur membantunya bangkit dengan lebih bijak. Tidak menyalahkan diri berlebihan, tidak menyalahkan takdir. Syukur menumbuhkan kerendahan hati. Ia menyadari bahwa semua pencapaian bukan semata hasil usaha, tetapi juga karunia. Kerendahan hati inilah yang menjaga nikmat tetap utuh, tidak berubah menjadi ujian kesombongan. Ketika syukur hidup di dalam hati, doa tidak lagi terasa seperti permintaan yang terpisah dari kehidupan. Doa menjadi nafas sehari-hari. Hamba yang bersyukur jarang putus asa. Karena ia tahu, bahkan penundaan pun bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah. Syukur mengajarkan bahwa kehilangan bukan selalu akhir. Terkadang ia adalah ruang kosong yang disiapkan untuk sesuatu yang lebih sesuai. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian, syukur menjadi jangkar. Menahan hati agar tidak hanyut oleh ketakutan. Ia mengingatkan bahwa Allah selalu hadir,
Bahkan saat manusia merasa sendirian, syukur membuat seseorang lebih lembut pada orang lain. Karena ia sadar, setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Dari hati yang lembut, lahir hubungan yang lebih tulus. Tidak saling menuntut, tetapi saling memahami. Syukur juga mendekatkan manusia pada makna sejati ibadah. Bukan sekadar rutinitas, tetapi perjumpaan hati dengan Sang Pemberi hidup. Setiap sujud terasa lebih dalam. Setiap doa terasa lebih jujur. Pada titik ini, hidup tidak lagi sekadar dijalani, tetapi dihayati. Syukur mengubah cara kita melihat dunia. Dari tempat yang keras menjadi ladang pembelajaran. Dari arena persaingan menjadi ruang pertumbuhan. Dari sumber kecemasan menjadi jalan pulang. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan terburu-buru mengubah keadaan. Cobalah ubah cara memandangnya. Mulailah dengan satu helaan nafas yang disadari. Satu pengakuan jujur bahwa masih ada hal yang patut disyukuri. Satu ucapan pelan dari hati, Alhamdulillah. Karena bisa jadi, dari satu syukur yang tulus, Allah membukakan pintu yang selama ini tertutup. Dan di sanalah, hidup mulai berubah. Bukan karena dunia menjadi sempurna, tetapi karena hati telah menemukan cahayanya. Sebelum video ini berakhir, izinkan diri kita berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, dan tanyakan pada hati, sudahkah kita benar-benar mensyukuri apa yang sedang kita jalani hari ini? Jika video ini memberi ketenangan, memberi sudut pandang baru, atau sekadar membuat hati terasa lebih ringan, jangan biarkan kebaikan ini berhenti di sini. Silakan tekan tombol like sebagai bentuk syukur kecil atas ilmu dan pengingat yang sampai ke hati. Dan jika kamu ingin terus ditemani oleh video-video yang menenangkan jiwa, menguatkan hati, dan mengingatkan kita kepada Allah, subscribe channel Cahaya Jiwa agar tidak tertinggal pesan-pesan kebaikan berikutnya. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Bisa jadi, di antara mereka ada hati yang sedang lelah dan membutuhkan pengingat sederhana tentang syukur. Tuliskan di kolom komentar, satu hal kecil yang hari ini kamu syukuri. Tidak perlu sempurna, cukup jujur dari hati. Semoga dari satu rasa syukur yang kita bagikan bersama, Allah menurunkan keberkahan yang lebih luas untuk hidup kita semua. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga hatimu selalu dilapangkan, dan semoga kita semua termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin.